murkana Allah Subhanahu wa taala. Ayat di mana? Ibu sama bapak. Sahabat sinyal positif yang disayang Allah Ta'ala, seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup wajib untuk berusaha mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahirlah rasa cinta, pengagungan, dan pemuliaan. Mengapa harus diawali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya semua masalah yang menimpa manusia, mulai dari ketidaktenangan hidup, resah, gelisah, stres, dan beragam efek yang lainnya, semua berakar dari kegagalan diri dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Sahabat, padahal jika mengenal Allah, hidup kita jauh lebih nyaman dan tenang. Memang ada kesedihan dan kerisauan, namun urusannya bukan urusan duniawi, tetapi karena takut tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut tidak mendapat ridho darinya. Sahabat sinyal positif, oleh karena itu mari kita berserius untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseriusan itu kita buktikan dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prioritas untuk kita kenal, baik sebelum ataupun setelah mengenal berbagai makhluknya. Setiap yang kita baca, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita sentuh, semestinya menjadi bahan tafakur kita terhadap Zat yang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Jauhkan diri kita dari memberikan sisa dari hidup kita kepadanya. Artinya sahabat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sisa dari urusan-urusan duniawi, sisa dari ingat orang, ingat uang, ingat pasangan, ingat handphone, ingat media sosial, dan lainnya. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sisa dari beragam kesibukan tidak spesial. Sedekah hanya sisa dari uang jajan, uang nonton, uang bermain. Tilawah Al-Quran hanya sisa dari baca majalah, baca koran, komik, baca internet. Kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hanya sisa dibanding menyebut nama-nama yang lain. Demikian pula saat mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai menjadi aktivitas sisa dari mencari ilmu-ilmu lainnya. Ada kalanya kita sangat serius mencari dan mempelajari ilmu matematika, fisika, ilmu bahasa, ilmu biologi, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya. Namun mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi bagian dari prioritas hidup. Sahabatku yang disayang Allah, bukankah hakikat hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku.
Sahabat yang disayang Allah, bagaimana caranya agar kita bisa semakin kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Banyak jumlah dan cara yang bisa dilakukan. Antara lainnya, sahabat, yang pertama, maksimalkan doa. Doa yaitu permintaan diri yang sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Inilah jalan yang dilewati para nabi dan orang-orang soleh untuk bisa sampai pada makom ma'rifatullah. Jalan yang kedua, sahabatku, yaitu dengan mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ilmu akan menjadikan hidup kita terang benderang, jelas, tertuntun, dan menenangkan. Maka mari kita bersungguh-sungguh dalam mengaji, mengkaji, mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majelis ta'lim, pengkajian, dan majelis-majelis lainnya yang bisa membuat kita semakin mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, kita tidak cukup sekedar mencari atau mempelajari ilmu. Hal yang ketiga yaitu adalah berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Bukankah ilmu itu hadir untuk diamalkan? Sampai-sampai Rasulullah SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak membuahkan amal kebaikan. Dan ketahuilah sahabatku, ketika kita bersungguh-sungguh, manjadda wajada, ketika kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, Allah Ta'ala niscaya akan menambah kepada kita ilmu yang baru. Sesederhana apapun ilmu yang kita punya, tapi kalau diamalkan, Allah pasti akan terus menambahkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sinyal positif yang disayang Allah Ta'ala, adapun cara yang keempat, yaitu menjauhi aneka maksiat dan kesombongan. Maksiat sekecil apapun akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menutupi hati dari pancaran cahaya ilahi, menumpulkan pikiran dan menumpuk kemalasan diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kesombongan, dia akan menghalangi kita dari kebenaran. Kala dia bercokol di hati, kita akan menyepelekan ilmu. Terlebih apabila ilmu itu datang dari seseorang yang tidak kita sukai atau kita anggap rendah derajatnya, padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala orang tersebut memiliki derajat yang sangat mulia. Mari kita maksimalkan hati dan pikiran kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahir dan batin kita. Manjadda wajada. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.